Adzan itu bukan untuk panggilan sholat saja. Memang fungsi utama adzan adalah untuk panggilan sholat, menandakan sudah masuk waktu sholat. Tapi adzan itu juga akan bisa berfungsi sebagai doa. Ada kalanya ketika musim wabah penyakit, ternyata ketika wabah itu adzan ini bisa untuk jadi tolak bala, untuk menuju kemenangan, hayya 'alal falah, untuk menuju suatu kebahagiaan, kesuksesan. Maka kita harus menjalankan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelum hayya 'alal falah? Hayya 'alas sholat. Berarti orang yang ingin sukses, orang yang ingin beruntung, dia harus sholat. Artinya hancur. Ini meripat hilang, apa semuanya hancur, tinggal tulang dan tengkorak. Itu normal manusia biasa kayak kita. Nah, kecuali orang tiga ini. Satu, dia disiksa alam kubur itu diselamatkan oleh Allah. Biar enggak akan disiksa. Yang pertama, syahid. Orang yang mati syahid. Berikutnya, wal muadzin. Jadi muadzin itu bertengger di posisi setelah syahid itu, yang akan dijaga dari siksa kubur. Yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Jangan diremehkan orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Arif Gamping Kulon Krian rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita beristighfar kepada Allah, kemudian baca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, susana bana umatina wa jaddatina wa ustadina wa syekhina, wabil khusus mu'alifil kitab lubal hadis Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulmi fid darani amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Iki mboten dikurangi, mboten jelas. Summa ususon almarhum almarhumah sedaya ingkang jariyah.
untuk kemakmuran Masjid Nurul Arif. Semua susun ila ruhi almarhum Ibu Haja Sawitah, almarhum Baji Sumarto, almarhum Mbah Temorjo, almarhum Mbok Sri Kandi, almarhum Mbah Surakerto, almarhum Mbok Dewi, almarhum Ibu Haja Rahayu, almarhum Haji Abdul Hadi, almarhum Mbah Nitipan Dongo, almarhum Mbok Karjima, almarhum Mbah Nasrin, almarhum Mbok Pia, almarhum Ibu Haja Juwarsah, almarhum Haji Sucipto. Ya Allah, sedaya ingkang kasebat menika jenengan sepunten dusoni, jenengan sembaraken alam kuburi, jenengan terami seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariyah, jenengan tempataken teng taman surga panjenengan teng alam barzah. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir mudah-mudahan dan juga yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan oleh Allah tetap diberikan barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah sampai akhir hayatnya, dan kelak kalau kita kembali pada Allah, mudah-mudahan kita ini dijadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah, dan alhamdulillah yang hadir saya lihat kondisinya sehat walafiat. Kalau tahu ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengambil penyakitnya, amin, dan sehat lagi, amin. Tema kita tentang azan. Setelah kemarin tentang siwak, sekarang tentang azan. Apakah azan itu hanya untuk panggilan sholat? Nah, ini azan itu bukan untuk panggilan sholat saja. Memang fungsi utama azan adalah untuk panggilan sholat, menandakan sudah masuk waktu sholat. Tapi azan itu juga akan bisa berfungsi sebagai doa. Adzan akan berfungsi sebagai doa. Contoh, ketika bayi lahir disunahkan di telinga kanannya kita adani, kita lantunkan adzan. Di telinga kirinya dilantunkan qomat. Itu untuk doa agar si bayi ini dilindungi oleh setan atau iblis yang namanya khannas. Jadi untuk melindungi dari godaan setan. Ada kalanya ketika musim wabah penyakit. Ternyata ketika wabah itu azan ini bisa untuk jadi tolak bala. Jadi azan bisa jadi tolak bala. Makanya panjenengan ketika kok ada hujan deras, kemudian anginnya ngebes kayak puting beliung gitu, maka kita untuk sebagai perlindungan, minta perlindungan kepada Allah, lantunkan azan, suarakan azan selantang mungkin. Karena angin itu juga makhluknya Gusti Allah. Angin bergerak itu juga atas izinnya Gusti Allah. Dan kita minta perlindungan. Gak masuk Ustaz kok hayya 'alas shalah kok minta perlindungan dari angin. Bukan masalah teksnya, tapi fungsinya adzan itu juga macam-macam gitu. Kalau secara lantunan adzan, apa jenis ini kalimat-kalimat adzan itu luar biasa. Walaupun adzan itu asal usulnya kan mimpinya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu sudah dibangun masjid. Masjid pertama kali yang dibangun itu masjid apa? Masjid Kuba. Lah, kan di situ ada Masjid Nabawi. Nah, itu masjid yang dibangun kemudian.
Jadi masjid pertama kali yang dibangun Rasulullah ketika hijrah itu namanya Masjid Quba. Dan orang yang ziarah ke Madinah, baik itu umroh ataupun haji, biasanya diajak sawaat, diajak ke Masjid Quba. Kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, itu pahalanya seperti umroh. Masjid Quba. Mudah-mudahan panjenengan saya yang sudah pernah ke sana diberikan kesempatan lagi ke sana lagi. Amin. Yang belum pernah ke sana diberikan rezeki oleh Allah bisa ke tanah suci Mekah Madinah. Amin. Amin. Masjid Quba. Nah, setelah ada masjid, jadi bingung untuk memanggil orang sholat seperti apa. Akhirnya ada usulan. Bagaimana kalau kita beri tabuh genderang atau beduk, maksudnya tabuh suara lonceng dan sebagainya. Kalau lonceng itu identik dengan gereja Nasrani, nggak setujui. Kalau genderang itu cenderung seperti orang perang atau Yahudi. Kemudian kalau nyalakan api gimana? Itu seperti orang Majusi. Nah, ini sahabat bingung ini. Kanjeng Nabi belum dapat wahyu. Nah, setelah itu keesokannya ada seorang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab mimpi. Dan intinya diajarkan dalam mimpi itu yaitu kalimat adzan ini sekarang ini. Dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengiyakan, yes itu. Jadi mimpinya sahabat itu terkadang bisa menjadi syariat. Ya termasuk adzan itu. Nah, coba jenengan amat tinggi kalimatnya. Adzan itu diawali kalimat takbir. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu diikuti kalimat syahadatain. Syahadat tauhid sama syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian baru manggil hayya alas sholat, kemudian hayya alal falah. Kemudian takbir lagi, kemudian kalimat tahlil. Ada yang unik ini. Makanya kalau jenengan resapi hikmatut tasyrik, kenapa kalimatnya seperti itu? Enggak mungkin tidak ada maknanya. Semuanya ada hikmahnya. Untuk menuju kemenangan, hayya alal falah, untuk menuju suatu kebahagiaan, kesuksesan, maka kita harus menjalankan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelum hayya alal falah? Hayya alas sholat. Berarti orang yang ingin sukses, orang yang ingin beruntung, dia harus sholat. Ini saya pahami secara terbalik nanti. Orang itu harus sholat. Kalau ingin mendapatkan hayya alal falah. Nah, untuk orang sholat itu nggak mungkin semuanya sholat. Maka harus dibuka pintunya, yaitu syahadat. Maka orang itu harus jadi orang Islam dulu. Makanya di situ syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus ngakui, menyaksikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusannya Gusti Allah. Itu harus kesaksiannya di situ. Nah, orang yang bersyahadat itu enggak serta-merta langsung syahadat. Itu harus Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar itu tandanya apa? Mengakui kebesaran Allah. Jadi orang masuk Islam itu karena mengakui bahwa Islam itu benar, syariat yang dibawa oleh Rasulullah dan langsung dari Allah, dari Tuhan. Bukan syariat manusia. Bukan yang membuat itu bukan manusia, tapi Sang Pencipta alam semesta alam. Makanya Rabbul Alamin atau Allahu Akbar. Nah, masuk nih. Maka orang itu kalau sudah mengakui bahwa Allah itu Maha Besar, dia akan bergetar hatinya, mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka
simbol Islamnya sudah masuk, maka dibuktikan dengan menjalankan perintah Allah pertama yaitu sholat. Maka dia akan mendapatkan hayya alal falah, keberuntungan. Kalau sudah hayya alal falah, mendapatkan kesuksesan, jangan sombong dulu. Tetap Allahu Akbar. Harus merendah di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Sehebat-hebat manusia itu tetap nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya Allahu Akbar. Dan puncaknya semua yang datang pasti ada yang pergi. Semua yang hidup pasti ada yang mati. Yang awal pasti ada yang akhir, ada yang ngawali, ada yang akhiri. Maka di akhir kita nanti kita harus kejar kalimat ini, la ilaha illallah, sebagai penutup kehidupan kita. Makanya sampai dijanjikan dalam hadis kemarin kan banyak itu, man kana akhiru kalami qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong iso maca la ilaha illallah di akhir kehidupannya, sudah nggak ada lain tempatnya, surga. Dan itu tidak semudah yang dibayangkan. Orang kalau nggak pernah zikir la ilaha illallah, nggak mungkin bisa nyebut itu. Gimana? Iya, karena semuanya tergantung kebiasaannya sendiri. Paham ya? Nek biasa misu, ya otomatis kate mati ya misu dhisik, malaikat Israel dibisui paling. Itu biasanya misu itu. On. Ini mukadimah adzan. Jadi adzan itu tidak serta-merta hanya untuk panggilan sholat saja, tidak. Bisa untuk doa, bisa untuk tolak bala. Bahkan mohon maaf, mengusir setan atau jin itu dengan adzan. Orang mau meruqyah itu mungkin biasa ngawali dengan adzan. Jadi orang mau di ruqyah, semerap ruqyah itu, ya mungkin diterapi karena mungkin merasa mendengar adzan kok marah. Itu kan tandanya malas sholat, sulit bangun tidur, awak kok loro kabeh. Itu bisa jadi di dalamnya ada jin atau setan. Maka biasanya didengarkan adzan. Nah, kalau sudah didengarkan adzan biasanya kejet-kejet, nangis-nangis. Oh, ternyata adzan bisa dipakai untuk mengusir setan. Makanya nolok kula jenengan nek krungu adzan kok muring-muring, berarti kula jenengan itu tadi setan berarti. Hati-hati. Kak sadar kula. Gimana? Nolok krungu adzan kok emosi bahwa diri kita sudah penuh dengan setan. Berarti kita sedang kesetanan. Aslinya kan orang mendengar adzan itu kan adem. Gimana? Tapi mereka membantah. Ya tergantung Ustaz, adzane masjid Nurul Ain magrib isya ya enak. Nah, masjid liyane adzane sing tuwek-tuwek dikon adzan, makanya pentingnya adzan sing enak itu penting. Tapi kadang ya dijawab ya. Apa sih masjid sing adzan kok gak enak? Nah, sing suarane enak gak tau teko. Nah. Gimana? Akhirnya ya sakonoki, ya gak salah nih. Makanya manajemen masjid itu penting. Kalau tingkat masjid ya musola. Manajemen masjid itu harus memiliki daya tarik tersendiri. Ya, di daerah tertentu atau di masjid tertentu itu sampai berani nek bahasa kasar ini masang orang yang adzan yang suaranya enak dan itu dikasih isyarah. Nggak masalah. Karena itu ciri khas itu. Yang saya tahu kalau daerah Sukodono, kalau kita ada rutinan itu. Wah, adanya ya itu terus. Karena sudah dipanjat di situ. Suaranya juga luar biasa. Bahkan tingkat imam itu pun khusus imam itu. Suaranya yang bagus. Jadi orang masjid itu walaupun nggak ngerti Arab nonton, kangen suaranya gitu kan. Jadi ngurutnya suara itu Masya Allah. Jadi kangen keling apa mana kalau ada ciri khas seperti Masjid Nabawi atau Imam Masjidil Haram. Ini aku durung iso ngrungokno iki padha karo sembahyang Masjidil Haram. Wah, itu. Gimana? Nah, itu manajemen itu. Di masjid-masjid tertentu yang sudah
sudah akuntabel, ekonominya, pemasukannya bagus, itu nggak sembarangan boleh ada. Hanya orang tertentu dan itu sudah dipilih oleh takmir. Bahkan imam pun, imamnya khusus. Ini biasanya perumahan. Kalau saya khutbah di daerah Puri Surya, itu ada masjid, nggak saya sebut namanya. Itu muadzinnya khusus. Imamnya juga khusus. Kemarin pas kita ngisi di Taman Aloha juga ada masjid besar itu gitu, muadzinnya spesial. Dari kejauhan itu kedengaran, saib-saib adanya itu ada Mekah gitu. Dan sing imami pun, walaupun kami ada di situ, saya nggak berani kalau nggak diminta. Nah, yang maju siapa? Imam masjid, dan suaranya bagus, ya hafal Quran juga. Suaranya bagus, hafal Quran. Jadi makmum itu mendengarkan, sekeliling-keliling menikmati itu. Gimana? Nah, adzan itu penting, makanya kalau ada yang protes, wah aslinya adem aku ini adzan, tapi berhubung suaranya ngono iku aku wis. Nah, kan gitu ya. Berarti sing salah adzane tamu adzine. Halo. Kira-kira wong muring-muring mang sing salah adzane atau adzine atau wongi? Oh, wongi muring-muring. Padha karo maca Quran gitu. Terus sing maca salah-salah macane. Cek grakul-grakul mriki dimplok pisan. Sing ngrungokno gatel ya. Bukan gatel karena enggak suka bacaan Al-Qur'annya, tidak. Karena apa? Karena sing maca itu salah kabeh gitu. Boleh salah kabeh, banyak salahnya gitu. Coba sing darus swara enak. Eling wong misale ada semaan Quran kan yang megang mic kan suaranya enak itu. Walaupun cepet tapi enak. Apal deh. Gimana? Padahal mau cepet loh, lagunya enak nada-nadanya. Saya nggak bisa tiru, cepet. Ya itu. Jadi adzan ini bukan hanya untuk manggil sholat saja, tapi juga untuk apa? Doa, untuk kesembuhan juga bisa. Ini jangan lororon, ayah ini apa? Tak adzani. Padahal kate mati, ayah tak adzani. Gimana? Bahkan ngawudan. Orang berangkat ke tanah suci, hati haji, berangkat itu di ada, tapi ini saja ada ini saja. Walaupun suara gak enak, nggak nangis padha ae kan nggak harus enak. Nek pas nopo jenenge berangkat no jamaah haji, gimana? Nek umroh sih gak diadani, nek haji ini ono sing adzan. Walaupun gak enak ngono ya gak ada bismillah. Makanya kalau saya katakan orang haji itu ya bagaikan panggilan haji itu seperti panggilan ke akhirat gitu. Nah ya nopo berangkatnya diadani, banyak yang ngiringi, kemudian dilepas dengan kata-kata minta maaf, minta doa. Nek ono utang-utang monggo hubungan karo keluarga. Apa tuh karo jalano? Wong mati kan nggih? Nggih, hampir mirip itu. Terus mantan-mantan nek tiang sedo di daerah yang lahat diadani. Cuma diganti pas komati niku, qad qomatil qiyamah, nggih diadani. Jadi wong kate berangkat nang tanah suci Mekah Madinah diadani. Wong niku mengkorok ngono, mengkoroke mboten napa-napa. Aku kepengin keling ngono, ngono. Nggih, ngono nggih, wis. Jadi ini adzan ini, wis. Dan ternyata luar biasa fadilah adzan itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tiga golongan ini ya'simuhumullahu ta'ala, dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala min adabil qabri, dari siksa kubur. Tiga orang ini bahkan jasadnya pun dijaga. Jadi kadang ada orang nih, kalau normal nih, orang-orang biasa kayak kita itu kan biasa meninggal, ya udah, orang meninggal itu ya
sehari masih biasa, 2 hari, 3 hari mulai bengkak. Pokoknya jasad manusia kalau sudah nggak ada rohnya, mati, jadi mayat, itu sudah mulai berubah. 3 hari mulai bengkak, 7 hari mulai banyak, sudah mulai merundung itu. Gak jauh itu kayak jenengan yang lihat ngapunten nggih, lihat tikus itu. Sehari bau, masih belum. 2 hari mulai, 3 hari, 4 hari nyengat itu. Gimana? Kan lihat bertuntung itu, seminggu meledos di sana. Keluar apanya? Keluar apa nih? Set-setting. 2 minggu, 3 minggu hilang. Karena sudah jadi tanah lisan. Manusia sama. Kita itu banyak mikrobanya di sini. Ngebol kotoran awak dewi ini. Maka kenapa sih manusia, kenapa kok ada dimakamkan? Itu untuk menghormati. Menghormati. Kalau dibiarkan yo itu enggak menghormati namanya. Gimana? Ini ditaruh di dalam tanah. Karena manusia terbuat dari tanah, dikembalikan ke tanah dan akan dikeluarkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, kalau orang biasa ya seperti itu. Napa jenenge iku mripate comblong, yes, ya namanya wis napa bledos kabeh. Makanya orang meninggal itu ditutupi dengan kapas, lubang-lubang. Karena ini nanti yang akan keluar darah segar, maksudnya baunya mulai menyengat, bau busuk dan seterusnya. Makanya hancur. Ini meripat hilang, kabeh semuanya hancur, tinggal tulang dan tengkorak. Itu normal manusia biasa kayak kita. Nah, kecuali orang 3 ini. 1, dia disiksa alam kubur itu diselamatkan oleh Allah. Biar nggak akan disiksa. Yang pertama syahid, orang yang mati syahid. Siapa Ustaz mati syahid? Orang yang pertama yang bertengger di hutan pertama yang mati syahid itu siapa? Orang yang berperang di jalan Allah terbunuh. Itu mati syahid. Itu hancur jasadnya. Kalau benar-benar mati syahid beneran niatnya benar-benar niat karena Allah. Seperti yang terjadi di makam syuhada Uhud. Entah tahun berapa saat ketika lihat di YouTube atau di sejarah memang ada. Pernah kejadian di Madinah itu hujan deras sampai longsor di daerah itu. Nah, ketika longsor itu sebelum dipager, kan sekarang dipager. Jadi makam syuhada Uhud 70 orang itu mulai tergerus air. Nah, setelah hujan reda, banyak yang tersekap, banyak yang kelihatan. Salah satu diantaranya makamnya syuhada pamane Kanjeng Nabi, singah Allah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi pamane Kanjeng Nabi masih terlihat jelas darahnya, masih terlihat jelas rongga di dadanya karena di samping ditombak karena dibelah oleh Wahsy, diambil jantungnya dan diremes-remes, dimakan, diunyah sama Hindun. Itu jelas. Dan syuhada yang lain masih jelas. Darahnya yang masih segar. Orang yang mati syahid, ini syahid beneran loh ya, jangan nanti terprovokator seperti si ngebom, pingin mati syahid, akhirnya ngebom, yo gak syahid itu sangit, sangit dunia dan sangit akhirat itu. Ya betul. Makanya hati-hati. Ketemu ngajinya garis keras, dicekoki macam-macam, akhirnya pokoknya selain orang Islam kafir, macam-macam kudu dibunuh, wais. Nah, ini ditawari, kepingin jadi pengantin surga, yo jenenge wis kadung kena napa cuci otak yo gelem ae. Makanya di situ dikasih bom di dirinya, dalam tubuhnya, suruh meledakin di gereja di mana. Itu wis kecuci otak. Itu bukan mati syahid, itu mati sangit itu.
Gimana? Mati syahid. Subhanallah, naudzubillah. Itulah yang mencemarkan Islam itu sendiri. Islam itu enggak kayak gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun beda agama, kita tetap bergandengan tangan. Urusan dunia ya kita bekerja sama. Kalau urusan ibadah ya kita sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyatin. Enggak mengganggu, saling menghormati. Itu sejak zaman Rasulullah. Sangat menghormati. Nah, akhirnya yang pertama dijanjikan oleh Allah, dijaga dari siksa kubur dan juga jasadnya akan dilindungi orang yang mati syahid. Ada mati syahid dunia akhirat, ada yang mati syahid di akhirat bukan di dunia. Contoh, orang yang melahirkan, meninggal, itu syahid. Tapi bukan syahid dunia akhirat, itu syahid akhirat. Maka tetap dimandikan, dikafani, sholati, dimakamkan. Kalau orang yang mati syahid dunia akhirat, dia tidak dimandikan, dimakamkan seperti itu. Nah, kemudian siapa lagi yang mati syahid? Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Kalau seandainya kita itu dirampok, kita membela diri, kok terbunuh, kita mati syahid. Man qatala duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela harga dirinya. Maksudnya harga diri kalau misalnya perempuan mau diperkosa, dia melawan dan sampai terbunuh, itu dia mati syahid. Bukan harga diri seperti yang carok itu, bukan, beda lagi itu, ngerti ya? Keluarga saya dihina, akhirnya emosi naik, kemudian datangi duel, bukan itu harga diri, bukan itu. Maaf, bukan itu. Itu bukan mati syahid, mati syahid. Nah, itu. Nah, terus setelah itu ada lagi Shahibul mabtun. Orang yang kena penyakit perut itu kalau meninggal syahid. Makanya saudara kita yang kena virus corona itu kan bawa dalam kan paru-paru, itu mati syahid. Syaratnya yang bersangkutan tetap Islam. Maksudnya tetap Islam itu seperti apa? Kan kadang ada orang yang sakit malah nggak jadi seperti orang Islam. Itu satu di antaranya. Malah nggak mau ibadah, malah tambah males. Itu bahaya itu. Tapi kalau orang yang kena penyakit kok tetap dia itu ingat pada Allah, ibadahnya tetap, kok meninggal, itu bisa mati syahid. Shahibul adam, orang yang kena gempa atau kemburuan, ketimpaan. Ada gempa, gak sempat keluar, tertimbun, itu mati syahid. Maghruk, orang yang tenggelam, itu juga mati syahid. Tapi tenggelamnya karena apa dulu? Nah, nggak boleh. Aku tapi mati syahid tak nyemplung kali ya. Itu mati sangit itu, karena bunuh diri. Oke. Jadi orang mati syahid ini dibebaskan dari siksa kubur, insya Allah. Berikutnya wal muadzin. Ayo royoan sakit hati adzan. Muadzin itu dibebaskan saking siksa kubur. Ya. Tapi ya kadang di masyarakat itu ada. Ngapunten. Orangnya sudah uzur, suaranya yo kaina. Nek dia sudah ngapling adzan subuh. Nek dilendik gak gelem. Ya bang. Nah, ada. Jadi adzan subuh, pokoknya kalau ada yang ngelindik nggak mau. Makanya datangnya mesti sebelum subuh. Tapi suaranya kaina. Ya bang tadi dalam. Tapi yo nikmai, tangi kabeh. Tapi tangine ambek miso-miso. Iki adzan gak enak. Akhirnya apa? Berhentinya kapan? Orang itu ketika sudah
meninggal baru ada penggantinya. Itu repotnya kalau di masyarakat itu gitu. Mau ngelindih orangnya sudah sepuh, kok tersinggung. Akhirnya takmir milih garis tengah. Jarnoai sampai konek meninggal baru inovasi baru gitu. Ada kayak gitu. Dalam gak mati-mati. Nah, itu berarti barokah. Oke. Sing bahaya itu buat muring-muring tok mutung. Ada yang ngelindi, adzan, emosi. Menini gak nang masjid maneh. Nah, nang masjid kok deng-deng ser. Nek kumat gendenge gak nang masjid, nek watul waras sergem iku jenenge deng-deng ser iki. Ngeten. Jadi muadzin itu bertengger di posisi setelah syahid itu. Yang akan dijaga dari siksa kubur. Muadzin. Saya dulu akhirnya cerita biyen. Saya dulu itu kecil itu kelas 4 SD itu mulai adzan. Yang saya kapling itu adzan zuhur. Jadi pulang dari sekolah langsung mandi ke masjid adzan. Nggak ada orang. Pujian sampai belangkemen. Imami gak teko-teko, tak susul nang omahe. Ora malah imame kok salah. Waduh repot iki. Sampai pegel. Lagi kula dodok omahe. Ternyata cek adus imam ya, lucu ya. Kula tasih ingat ya. Sampai ketika memasuki masjid baru, Masjid Al-Hayat itu tahun 94. Pada saat itu saya SMA. Belum mondok. Saya diberikan kehormatan untuk adzan pertama kali perdana di situ. Karena memang kecil sudah ada. Adzan. Tapi nek subuh pada saat itu suara itu serak, nggak tahu karena mungkin belum terbiasa ngolah vokal. Nek duhur baru nyempreng. Makanya sampai sekarang sudah beralih posisi. Kati tak adzani, tak komati, tak imami sawangane itu. Akhirnya dum-duman ganjaran. Tapi nek kan sing adzan ketika rutinan subuh kemarin itu. Saya datang dulu kan sing adzan. Ya tak adzan. Padahal bukan masjid saya, masjid bisa. Ya. Tak adzan. Jadi muadzin tetap kait datang kuluk ya sungan. Ketisian Ustaz Izan. Tak apa-apa. Ini. Nah, kalau adzan ya dulu kan belajar lagu-lagu kayak gitu ya, kayak gitu ngelenting. Nah, sekarang gantian. Padahal ya, kalau lihat ini fadilahnya, siapa yang enggak kepingin diselamatkan dari siksa kubur? Siapa enggak kepingin? Yang kita takutkan itu di situ. Yang kita kadang sebelum salam kita minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, jangan selamatkan saya dari siksa kubur dan siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah dunia dan kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, fitnah dajjal. Nggih gitu. Nek iso nggih. Nek musola silakan dikapling lah. Nek masjid cari yang bagus. Makanya Ustaz sini. Ustaz Hamidi di sini aja. Kamu sampean nempel teng apa Arif wis jan wis gak apa-apa. Nek iso yo omahe kok kene ae adan. Masjidnya besar, adanya spesial. Jangan disamakan dengan musola. Harus ada nilai beda plus. Nanti jenengan kula live niku banyak komentar, suaranya bagus, tak jawab. Niki mantan dulu pernah muadzin Masjid Istiqlal Jakarta, tak kene ngono. Nggo tak lem. Masjid muadzin Masjid Nurul Arif. Kalau kangen silakan datang maghrib sama isya. Muadzin
Napa? Maghrib sama Isya. Maghrib terutama subuh. Sak wonten panjenengan. Oh, ngapunten. Berarti pun jenengan kapling Pak berarti. Oh, sing nom-nom mboten dugi. Berarti pun jenengan kapling berarti. Pun di kapling kali apa ini? Kalau sing wani ganti, ayo, wani ya. Nggih. Yang ketiga, siapa yang akan diselamatkan dari siksa kubur dan jasadnya dijaga oleh Allah. Berarti nek jasadnya dijaga itu maksudnya apa? Jasadnya akan utuh. Pernah dengan cerita orang meninggal sampai puluhan tahun jasadnya masih utuh. Pernah mendengar? Banyak itu. Nggak tahu kita termasuk tanda. Kalau saya kadang ya Allah, awak dhewe gak pantes apa paling ya digrogoti set awak dhewe. Orang seperti itu spesial beneran. Jaga hatinya. Gak sembarang. Nggih mboten. Wong kita aja kadang ikhlasi angel lah. Ayo Ustaz. Ayo betul. Nggih. Ada loh. Orang itu sederhana sebenarnya. Tukang nabu jidor. Karena merasa dirinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yuk kayak suara ini, ngimami yuk kapal surat. Saya bisa apa? Berkontribusi. Gila San. Saya bisa nyumbang apa ke masjid? Akhirnya wes dah. Saya tak menabu jidor nek kate salat. Jadi nabu jidor iki teko awal tak akhir kira-kira. Mesti awal lah, itu paling fadilah teko awal itu paling. Ambek nabu jidor, saking ikhlas nih, akhirnya apa? Sampai jasadnya dijaga oleh Allah. Berapa puluh tahun masih utuh. Subhanallah. Bukan karena apa-apa. Jadi jasad utuh itu nggak harus jadi yai, nggak harus jadi ustadz. Orang biasa pun, tapi kalau hatinya bersih, ikhlasnya luar biasa, itu utuh. Gimana? Kadang ustadznya ikhlasnya angel, nek gak disangoni ya gak teko meneh. Gimana nih? Makane kabeh kuwi kudu ditata ngono. Nggih. Nek jenengan kepengin ustadz ikhlas nggih, semakin banyak yang dikasih, semakin ikhlas ngono lho. Guyonane ngono. Nggih. Nggih, betul nggih? Nggih. Ane kula ditanya. Ustaz, bisa pinten jenengan undang jenengan. Waduh, saya nggak punya manajer, nggak punya admin, kecuali Mubalek yang sudah punya tim admin. Itu yang ngarani sinen adminnya. Ngeling kados kula biasa ustaz kampung kan tak jawab ngeten tok. Semakin banyak semakin semakin banyak semakin baik dan ustadznya semakin banyak dikasih semakin banyak semakin ikhlas dan bersemangat. Nah itu masuk. Gibun. Yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Jangan diremehkan orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Kita itu nggak bisa request, itu nggak bisa. Tapi kalau kita minta terus kepada Allah bisa dituruti nanti. Meninggalnya hari Jumat. Atau kalau nggak hari Jumat ya malam Jumat. Namanya malam Jumat itu mulai kapan? Habis maghrib ke atas. Maghrib ke atas itu udah malam Jumat. Dan termasuk kami punya marbot perempuan. Jadi beliau itu memang ya jenenge orangnya kayak gitu. Tapi ya namanya marbot itu ya megang kunci masjid, otomatis berangkat dulu. Nyepak-nyepakno dan seterusnya sambil nunggu nyetel radio, nek gak ngono ya nyalano apa jenenge iki sanyo, nggih kok sanyo, apa pompa air untuk ngisi jeding nih. Dulu kan masih grojok-grojok gitu. Jadi nggak pakai tandon. Terus Allah ya Karim. Allah memberikan hadiah pada beliau. Mati ini hari Jumat ketika duha. Nah kemudian
mau dimakan kesel dengan Jumatan. Akhirnya saya suruh wis ditaruh di masjid aja jenazahnya. Dan ternyata apa? Setelah sholat Jumat, jenazahnya dibawa ke depan, yang nyolati sebanyak itu. Seluruh peserta jamaah sholat Jumat yang pada itu banyak. Karena masih belum banyak masjid. Tumpuk blok di masjid kami. Yang nyolati banyak. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mudah-mudahan kita bisa jasanya diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari siksa kubur. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma amitna bil Islam wa amitna bil iman wa amitna bi husnil khatimah bi qouli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.